Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi PJJ Asset Management, NIM 230201010242, kelas MZ601, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, dosen Bapak Joko Suharyanto, SE, titik koma M, titik N, titik koma CPOD. Saya di sini akan mepresentasikan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang berjudul Studi Kelayakan Usaha untuk UMKM dan Startup Digital di Indonesia. Studi kelayakan usaha untuk UMKM dan startup digital di Indonesia. Panduan strategis untuk menilai, merencanakan, dan memutuskan investasi bisnis secara terukur sebelum terlambat. Kenapa studi kelayakan itu bukan formalitas? Lebih dari sekedar syarat, studi kelayakan bukan sekedar dokumen pelengkap. Ia adalah alat dokumen pelengkap. Ia adalah alat strategis untuk menilai apakah manfaat sebuah investasi benar-benar melebihi biaya ditinjau dari aspek pasar, teknis, dan finansial secara menyeluruh. Dua tujuan utama. Yang pertama, meminimalkan resiko, yaitu mendeteksi potensi kerugian sejak dini sebelum modal dikeluarkan, sehingga keputusan diambil berdasarkan data, bukan asumsi. Yang kedua, dasar perencanaan dan pengawasan, yaitu menjadi peta acuan bagi tim manajemen dalam merencanakan langkah ke depan dan mengawasi jalannya implementasi bisnis. Yaitu dari ide keputusan investasi, yaitu setiap ide bisnis yang menjanjikan perlu melewati serangkaian proses terstruktur sebelum layak dieksekusi. Studi kelayakan mengubah intuisi menjadi keputusan berbasis bukti. Yang pertama, kumpulkan data, riset pasar, teknis dan finansial secara komprehensif. Yang kedua, analisis mendalam, evaluasi setiap aspek terhadap target dan standar kelayakan. Yang ketiga, ambil keputusan, lanjutkan, perbaiki strategi atau batalkan proyek. Fase identitas kesempatan usaha mencakup 5 tahap kritis, yaitu identifikasi peluang, perumusan ide, penilaian kelayakan, pemilihan opsi terbaik, dan implementasi. Setiap tahap menghasilkan output yang menjadi masukan bagi tahap berikutnya. UMKM FS Startup Digital. Tantangan yang sama, bentuk yang berbeda, yaitu meskipun keduanya membutuhkan studi kelayakan, fokus analisis berbeda secara signifikan sesuai dengan model bisnis dan konteks. Nah, sedangkan UMKM yang pertama yaitu bukti pasar lokal yang konkret dan terukur, pengendalian biaya operasional harian, kepatuhan perizinan usaha dan regulasi daerah, sumber pendanaan dari modal sendiri atau KUM. Sedangkan startup digital, validasi kebutuhan pengguna, produk market fit, biaya pengembangan produk teknologi, strategi go to market dan akuisisi penggunaan, modal pendanaan, bootstrapping hingga investor. Aspek pasar dan pemasaran, temukan pembeli. Analisis pemerintahan, yaitu ukur berdasarkan secara kebutuhan nyata konsumen terhadap produk atau layanan. Gunakan survei data industri dan wawancara lapangan untuk mendapatkan angka yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisa penawaran, yaitu bandingan produk sejenis di pasar untuk melihat posisi kompetitif Anda, identifikasi keunggulan, diferensiasi, diferensiasi yang sulit ditiru pesaing dalam jangka menengah. Program pemasaran, susun rencana pemasaran mulai dari penentuan segmen, target, penetapan harga, saluran distribusi, hingga strategi promosi yang sesuai anggaran awal. Kondisi pasar, karakteristiknya, memahami langkah pasar sebelum masuk ke proyeksi,
angka penjualan, tim perlu memahami kondisi pasar secara holistik, tren pertumbuhan sektor, segmentasi konsumen yang relevan, serta dinamika persaingan mempengaruhi penerimaan produk baru. Faktor internal seperti perubahan regulasi, pergeseran perilaku konsumen secara pandemi, dan penetrasi digital turut membentuk peluang maupun hambatan yang harus diperhitungkan secara realistis. Dimensi analisis pasar, tren pasar, arah pertumbuhan industri dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Yang kedua, segmentasi, profil konsumen berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku. Yang ketiga, dinamika kompetisi, pemetaan pemain utama, dan posisi relatif produk Anda. Selanjutnya, aspek teknisi, produksi, dan organisasi, yaitu aspek teknisi menjawab pertanyaan fundamental bagaimana produk dibuat atau layanan didelivered dengan sumber daya yang tersedia secara efisiensi dan berkelanjutan. Yang pertama, teknik dan produksi, yaitu rancang alur produksi, pilih teknologi yang tepat, dan tentukan kapasitas output yang mendukung target pasar. Setiap keputusan teknis teknis harus bisa bertanggungjawabkan secara biaya. Yang kedua, manajemen usaha. Tentukan struktur organisasi yang jelas, siapa bertanggung jawab atas apa, bagaimana keputusan diambil, dan sistem kontrol yang memastikan operasional berjalan konsisten. Yang ketiga, keselarasan dengan target pasar. Rencana teknis bukan sekadar mungkin dilakukan, ia harus secara aktif mendukung pencapaian target pasar yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Operasional tanpa kebocoran biaya. Yang pertama, startup digital. Startup digital rentan terhadap pembengkakan biaya pengembangan yang tidak berencana. Diperlukan skema operasional terukur yang mencakup yang pertama roadmap pengembangan produk yang bertahap, yang kedua burn rate yang dikontrol ketat per sprint, yang ketiga batas pengeluaran berdasarkan milestone milestone bukan waktu. Yang keempat, strategi efisiensi cloud dan infrastruktur teknologi. Sedangkan UMKM menghadapi tantangan berbeda, yaitu margin tipis dan keberadaan modal. Kunci keberhasilan operasional terletak pada yang pertama, identifikasi dan penekanan biaya variabel terbesar. Yang kedua, rincian kebutuhan investasi awal yang akurat. Yang ketiga, negosiasi dengan pemasok untuk harga terbaik. Yang keempat, pemisah keuangan pribadi dan bisnis sejak hari pertama. Kebocoran biaya paling sering terjadi bukan karena pengeluaran besar yang terencana, melainkan dari biaya kecil berulang yang tidak terpantau secara konsisten. Aspek keuangan, yaitu terjemahkan harapan jadi angka. Aspek keuangan adalah muara dari seluruh analisis sebelumnya. Disinilah semua asumsi pasar dan rencana teknis diuji dengan satu pertanyaan sederhana, apakah bisnis ini menghasilkan uang yang cukup? Yang pertama, analisis pendanaan, identifikasi sumber modal, proporsi ekuitas, FS utang, dan biaya pendanaan yang akan mempengaruhi probabilitas jangka panjang. Yang kedua, biaya investasi. Hitung total kebutuhan investasi awal secara rinci, aset tetap, modal kerja, dan biaya operasional yang sering diabaikan. Yang ketiga, susun cash flow bulanan untuk tahun pertama dan tahun untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Arus kas adalah nyawa bisnis. Yang keempat, payback period dan NPV. Gunakan dua metode utama, payback period untuk menjawab kapan balik modal, dan net present value untuk mengukur nilai real investasi setelah memperhitungkan nilai waktu uang. Selanjutnya, aspek hukum perizinan resiko yang sering terlambat diperhitungkan, yaitu banyak pelaku usaha baru menganggap aspek hukum sebagai urusan nanti. Dan seringkali keputusan ini menjadi bumerang yang menghentikan bisnis di tengah jalan. Uji kepatuhan hukum sejak fase perencanaan jauh lebih murah daripada menangani masalah hukum setelah operasional berjalan.
Yang pertama, badan hukum usaha. Pilih bentuk badan usaha yang tepat. PT, CV, firma, atau koperasi masing-masing membawa konsekuensi pajak dan tanggung jawab. Yang kedua, perizinan operasional pemetaan lengkap, izin yang dibutuhkan, NIP, SPP, izin sektoral khusus, dan sertifikasi yang relevan dengan bidang usaha. Yang ketiga, kepatuhan perpajakan. Pahami kewajiban perpajakan sejak awal NPWP, PKP, dan insentif pajak yang tersedia untuk UMKM maupun untuk teknologi. Aspek lingkungan usaha, legalitas, sosial, dan realitas pelaksanaan, yaitu sebuah rencana bisnis yang sempurna di atas kertas bisa gagal ketika berhadapan dengan realitas lingkungan sekitarnya. Aspek lingkungan usaha menilai faktor-faktor eksternal yang mendukung atau menghambat implementasi dan konteks nyata. Yang pertama, lingkungan sosial. Keberterimaan masyarakat dan dampak sosial bisnis. Yang kedua, regulasi daerah, kebijakan pemerintah daerah dan peraturan regional. Yang ketiga, infrastruktur pendukung, ketersediaan infrastruktur logistik, internet, dan utilitas. Yang keempat, dampak lingkungan hidup, kepatuhan lingkungan, dan pertimbangan keberlanjutan. Cara menyusun dokumen yang meyakinkan, yang pertama struktur standar dokumen, ringkasan eksekutif, sajikan rekomendasi keputusan di depan, pembaca harus langsung tahu arah kesimpulan Anda. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran, permintaan, penawaran, dan program pemasaran berbasis data. Yang ketiga, aspek teknisi dan organisasi, rencana produksi, SDM, dan struktur manajemen. Yang keempat, aspek keuangan, proyeksi, arus kas, payback period, dan NPV. Yang kelima, aspek hukum dan lingkungan, data perizinan, kepatuhan, dan analisis dampak. Dua fungsi strategi dokumen ini, studi kelayakan yang disusun dengan baik bukan hanya berfungsi sebagai panduan internal tim, ia juga menjadi proposal yang kredibel ketika Anda mencari pendanaan dari investor, bank, atau lembaga keuangan lainnya. Penggunaan internal, panduan pengembangan keputusan dasar berencana anggaran, dan alat monitoring implementasi bagi tim manajemen. Penggunaan eksternal, dokumen pendukung pengajuan kredit, pitch deck berbasis data untuk investor, dan syarat proposal hibah atau inkubator startup. Kesimpulannya, rekomendasi keputusan untuk UMKM dan startup digital yang pertama, layak diluncurkan jika aspek pasar terbukti dengan data yang kuat, rencana teknis dirancang secara realitas, dan proyeksi keuangan menunjukkan angka yang masuk akal, bisnis layak untuk diluncurkan dan dieksekusi. Yang kedua, revisi dan perbaiki jika ada aspek yang belum solid, perbaiki asumsi yang lemah, dan revisi strategi sebelum melangkah lebih jauh. Satu kali iterasi rencana lebih murah dari 1 tahun kerugian operasional. Yang ketiga, batalkan lebih cepat jika Anda menunjukkan fundamental yang tidak layak. Batalkan lebih awal keputusan untuk tidak melanjutkan adalah keputusan strategi yang menilai bukan kegagalan. Jadikan studi kelayakan sebagai peta keputusan yang hidup, bukan dokumen final yang tersimpan di laci, perbarui seiring dengan perkembangan data dan kondisi pasar. Gunakan sebagai kompas navigasi di setiap tahap pertumbuhan bisnis Anda. Sekian dan terima kasih atas presentasi tugas saya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.